Tutorial video Hukum dan Keadilan. Hak istimewa anak angkat dalam pembagian harta waris. Bersama Advokat Roni Wianto, SHMH. Jumpa kembali dengan saya. Pertemuan kali ini akan membahas tentang hak istimewa anak angkat dalam pembagian harta waris. Guna memudahkan pemahaman, diberikan contoh berikut ini. David adalah anak angkat dari almarhum Subroto. Selain David, almarhum Subroto mempunyai seorang istri bernama Retno dan seorang anak kandung bernama Wulan. Setelah meninggalnya almarhum Subroto, akan dilakukan pembagian harta waris. Pertanyaannya, apakah David sebagai anak angkat berhak mendapatkan bagian harta waris dari almarhum Subroto? Sebelum dilanjut pembahasan, perlu kita ketahui tentang apa yang dimaksud dengan anak angkat. Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam atau biasa disingkat KHI, pasal 171 huruf H, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Artinya, pengangkatan anak hendaknya dilakukan melalui persidangan di pengadilan agama agar mendapatkan putusan pengangkatan anak. Namun dalam praktek di lapangan, banyak juga orang tua angkat enggan melakukan permohonan kepada pengadilan apabila mengangkat atau mengadopsi seorang anak. Entah alasan berdele-dele atau masalah biaya atau masalah tidak tahu prosedur hukumnya. Sering juga orang tua angkat dalam membuat akta kelahiran anak tersebut, nama orang tua kandung adalah data dirinya, tidak mencantumkan data orang tua kandung yang sebenarnya. Hal ini biasanya ada alasan agar di kemudian hari anak itu menganggap dirinya dan istrinya sebagai orang tua kandung, walaupun sebenarnya secara hukum hal ini tidak dibenarkan dan ini merupakan perbuatan bohong dan bisa dikenakan hukum pidana. Bahkan dalam hukum Islam, melakukan kebohongan sangat dilarang. Karena dalam hukum Islam, seseorang tidak boleh dihilangkan dari nasabnya. Karena apa? Karena urusan nasab ini sangat penting sekali dalam hal perwalian, dalam hal waris, maupun hal-hal lain yang terkait dengan orang tua kandung, sehingga seorang anak dilarang dibangsakan orang lain selain ayah kandungnya. Tidak boleh. Nasab anak harus berdasarkan orang tua kandung. Kemudian terkait dengan pembagian harta waris, tentunya harus diketahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris. Dalam KHI ada dua sebab seseorang berhak menjadi ahli waris. Dalam pasal 174 ayat 1 KHI menyebutkan dua alasan orang berhak menjadi ahli waris. Yang pertama, karena hubungan darah. Yang kedua, karena keterikatan perkawinan.
karena David anak angkat, maka secara biologis tidak memiliki hubungan darah dengan almarhum Subroto, sehingga David sebagai orang lain, bukan ahli waris dari almarhum Subroto. Namun demikian, walaupun anak angkat bukan ahli waris, tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapatkan bagian harta waris dari almarhum orang tua angkatnya. Artinya apa? Anak angkat bisa mendapatkan bagian harta waris dari orang tua angkat apabila anak angkat tersebut tidak dilakukan melalui putusan pengadilan, maka perlu ada wasiat. Artinya dalam contoh tadi, almarhum Subroto pada saat masih hidup sudah membuat wasiat tentang harta yang akan diberikan kepada David sebagai anak angkatnya apabila pengangkatan David tidak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Sehingga apabila dalam pembagian harta waris David sebagai anak angkat tidak ada putusan pengadilan dan tidak ada wasiat dari almarhum Subroto, maka David tidak berhak mendapatkan warisan atau tidak berhak menjadi ahli waris. Untuk itu, terkait dengan pengangkatan anak, hendaknya orang tua angkat melakukan pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan, karena anak angkat berdasarkan putusan pengadilan akan memiliki hak istimewa yang melekat pada anak tersebut dalam hal harta peninggalan orang tua angkatnya. Perlu kita ketahui bahwa kompilasi hukum Islam telah memberikan hak istimewa kepada anak angkat apabila pengangkatan anak dilakukan melalui persidangan untuk mendapatkan putusan. Sehingga apabila anak angkat berdasarkan putusan pengadilan oleh KHI telah diberikan wasiat wajibah. Hal ini diatur dalam pasal 209 KHI, di mana anak angkat yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan, dia diberi wasiat wajibah. Artinya wasiat tersebut dengan sendirinya melekat pada diri anak tersebut, meskipun orang tua angkat tidak memberikan wasiat. Ada atau tidak ada wasiat apabila anak angkat tersebut dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dalam hal pembagian warisan, dia harus didahulukan mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan KHI, di mana bagian anak angkat yang memiliki wasiat wajibah akan mendapatkan bagian harta waris sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta waris yang akan dibagikan. Nah, anak angkat yang berdasarkan putusan itulah akan memiliki hak istimewa dalam hal pembagian harta waris. Hak istimewa tersebut dapat ditunjukkan pada saat ahli waris sebelum membagi harta peninggalan pewaris terlebih dahulu harus dikeluarkan bagian untuk wasiat. Artinya wasiat tersebut harus didahulukan dalam hal pembagian,
setelah wasiat dikeluarkan, barulah sisanya dari harta waris dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Itulah hak istimewa anak angkat yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Dengan sendirinya anak angkat melekat wasiat wajibah. Sekali lagi saya jelaskan bahwa wasiat wajibah itu melekat dalam diri anak angkat meskipun tidak ada wasiat maupun ada wasiat, anak angkat tetap mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya. Saya kira penjelasan singkat dari saya cukup jelas, dan persoalan bagaimana cara membagi harta peninggalan ahli waris baik kepada ahli waris dan kepada anak angkat akan dibicarakan pada video tersendiri. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam keadilan.